Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran tentang Bani Umayyah di Damaskus yang disusun oleh aku, Syakila, dan Naila. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Kedua, kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Ketiga, memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Dan keempat, kesimpulan. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Al-Khulaf Al-Rasyidun, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abd-Manaf adalah pendirinya. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abd-Manaf. Keluarga Hashim menjadi panggilan bagi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Ibu kotanya adalah Damaskus. Kalian tentu ingin mengetahui letak Damaskus. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang. Bidang yang dikembangkan diantaranya adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. A. Pemerintahan. Struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Khulafa Al-Rasyidun yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaannya yang luas terbagi pada beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur yang diangkat oleh khalifah. Beberapa orang katib mendampingi gubernur, seorang hajib, dan pejabat-pejabat lainnya antara lain Sahib al-Horaj, Sahib al-Syurtah, dan Qadi. Qadi dan pejabat pendapatan diangkat oleh khalifah dan bertanggung jawab kepadanya secara langsung. Lembaga dan departemen seperti Al-Khatib, Al-Hajib, dan Diwan dapat terbentuk di tingkat pemerintahan pusat. B. Hukum. Al-Qoda, Al-Hisbah, dan Mazalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qoda sebagai badan peradilan dipimpin oleh seorang qadi. Ia memiliki tugas membuat fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama dalam menerapkan keputusan hukum terhadap pejabat atau pegawai yang melakukan penyelenggaraan. Masalah kriminal yang perlu penyelesaian ditangani oleh Badan Al-Hisbah. Badan Al-Mazalim bertugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh qadi. Badan ini lebih tinggi dari Al-Qoda dan Al-Hisbah. C. Sosial. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. D. Ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur diantaranya adalah Basrah di Teluk Persia. Begitu pula Aden. Pada masa Bani Umayyah dicetak mata uang khusus. Juga mengembangkan beberapa jabatan sehingga memperbesar lapangan pekerjaan. Gaji tetap yang diperoleh berdampak pada kesejahteraan. Pengumpulan pajak ditetapkan oleh khalifah. Misalnya pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan ditetapkan 2,5% pajak dari pendapatan. Hal ini hampir sama dengan zakat penghasilan pada masa sekarang. Ekonomi diperbaiki pada masa awal pendirian dinasti ini. Kondisi ini tidak secara langsung berdampak luas pada sektor ekonomi. E. Keagamaan. Kehidupan masyarakat pada masa ini dipengaruhi oleh Islam. Fanatisme bangsa Arab dipandang efektif dalam membangun negara Islam. Bangsa Arab menjadi bagian dari bangsa Islam. Masjid dan bangunan artistik banyak dibangun memenuhi kota gaya Persia dengan nuansa Islam dipadukan secara kental pada setiap sisi bangunan. Sebuah masjid agung terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus dibangun pada masa Al-Walid dengan rancangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu pula kota agama
kota baru yaitu Kota Kairawan dibangun oleh Uqbah bin Nafi. Ilmu ini banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan. F. Pendidikan pada masa Bani Umayyah. Perkembangan pendidikan dalam hal ini, ilmu-ilmu non-keagamaan belum begitu menonjol. Penerjemahan buku-buku dari bahasa non-Arab belum memiliki arti yang penting. Khalifah sibuk dalam menyelenggarakan pemerintah yang mapan selain terjadinya pembebasan wilayah-wilayah baru. Tradisi Arab dengan produk syair lebih menonjol dibanding tradisi ilmiah. Meskipun demikian, ilmu kimia dan pengobatan menjadi disiplin ilmu yang dikembangkan pertama kali. Dinasti Umayyah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah. Kesimpulan, dinasti Bani Umayyah di Damaskus didirikan Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Dinasti ini berdiri selama 90 tahun. Pusat pemerintahannya di Damaskus. Sistem pemerintahan Bani Umayyah adalah kepemimpinan turun-temurun administrasi dan sebelumnya. Bani Umayyah di Damaskus memiliki wilayah sangat luas. Pelaksanaan pemerintahan dibantu oleh para gubernur dan dibentuknya beberapa departemen. Hubungan antara bangsa-bangsa Arab Muslim dan negeri-negeri taklukan mulai dibuka terutama dengan Persia, Mesir, dan Eropa. Tata kelola yang dikembangkan oleh dinasti Umayyah diantaranya adalah pemerintahan, hukum sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, ilmu kimia dan pengobatan menjadi disiplin ilmu yang pertama kali dikembangkan dan diikuti dengan ilmu pengetahuan lainnya. Itulah video pembelajaran tentang Bani Umayyah di Damaskus. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari aku, Syakila dan Naila. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.